Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Muyasyarah Kafid dengan NIM 15012232666 dari kelas AB 4609. Di sini saya akan membahas mengenai kasus Good Corporate Governance Lipo Group yang berkaitan dengan kasus suap perizinan Meikarta. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu konsep yang saling berkaitan dengan bagaimana cara perusahaan atau organisasi diatur dan dijalankan untuk memperoleh kinerja yang baik, agar tercapainya tujuan perusahaan dan juga dapat meningkatkan value perusahaan. Dalam implementasinya, perusahaan mengacu kepada asas-asas pedoman umum Good Corporate Governance yang biasa disebut tarif, yaitu ada transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Di sini selanjutnya ada penerapan prinsip Good Corporate Governance pada Lipo Group. Yang pertama ada penerapan pada transparansi. Di perseroan atau perusahaan, pelaksanaan prinsip ini diwujudkan melalui ketersediaan informasi yang akurat dan memadai terkait aktivitas dan pencapaian perseroan, baik itu dari sisi finansial maupun non-finansial. Dan secara terbuka, informasi tersebut dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan melalui websitenya, yaitu www.lipocikarang.com. Selanjutnya ada penerapan dari accountability. Pengelolaan perseroan ini dilaksanakan secara terarah dalam suatu struktur Good Corporate Governance di mana setiap organ ada memiliki peran dan fungsi yang jelas dan dapat saling berkontribusi. Selanjutnya ada penerapan responsibility. Setiap perusahaan bertanggung jawab atas segala aktivitas bisnis yang dilakukannya, serta wajib mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku, termasuk diantaranya ada anggaran dasar, undang-undang perseroan terbatas, otoritas pasar modal, dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia, tempat di mana tercatat dan diperdagangkannya saham perseroan. Juga perusahaan juga wajib melakukan tanggung jawab sosialnya atau CSR. Selanjutnya, ada penerapan independensi. Perusahaan dikelola secara mandiri untuk memastikan tidak adanya dominasi dari suatu organ tertentu maupun intervensi dari pihak-pihak lain. Lalu ada penerapan fairness. Perseroan telah menyediakan akses informasi yang luas bagi seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai media komunikasi secara internal. Perseroan juga memberikan peluang yang sama dalam merekrut karyawan baru dan membuka kesempatan berkarir bagi setiap mereka tanpa membedakan ras, kebudayaan, agama, gender, ataupun kondisi fisik. Namun, penerapan kelima prinsip Good Corporate Governance pada Lipo Group belum maksimal. Dapat dilihat dari kasus berikut ini. Kavi 2018 melaporkan dalam media The Jakarta Post bahwa Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lipo Group ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus suap mengenai izin pembangunan properti Meikarta. Dikabarkan bahwa Billy menginstruksi karyawan serta konsultan Lipo Group untuk menyuap Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yassin, serta petugas administrasi Bekasi lainnya sebanyak 13 miliar. Uang ini diberikan sebagai imbalan atas pengurusan sejumlah izin Meikarta. Penyuapan dikategorikan sebagai korupsi, yang mana kedua belah pihak menyalahgunakan kekuasaan yang ada untuk kepentingan sendiri dengan menerima hasil suap.
Mengikuti terbongkarnya kasus penyuapan perizinan dalam pembangunan properti Meikarta, saham dari Lipo Group dilaporkan mengalami penurunan yang drastis. Saham Lipo Cikarang juga melemah sebanyak 18,65% sejak awal Oktober tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa kasus yang berkaitan dengan legalitas akan direspon secara negatif. Selainnya menurunnya harga saham dari Lipo Group, PT Bank Negara Indonesia atau BNI juga mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan penyaluran kredit untuk pembelian apartemen di proyek apartemen Meikarta. BNI sendiri memiliki 200 kreditor senilai Rp 50 miliar untuk kepemilikan apartemen di Meikarta. Untuk stockholder Meikarta, izin pembangunan Meikarta yang didapatkan juga dapat melancarkan pembangunan proyek tersebut yang berujung terhadap kenaikan keuntungan. Meskipun penyuapan dengan jumlah besar di awal, keuntungan yang didapat saat proyek ini selesai dapat menutup biaya penyuapan tersebut. Untuk pemerintah Bekasi, uang suap yang diberikan oleh pihak Meikarta mengganggu proses penerbitan izin peruntukan penggunaan lahan atau IPPT. IPPT berhasil diberikan sebelum rencana detail tata ruang Kabupaten Bekasi disetujui oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, penerimaan suap akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan regulasi. Terakhir, untuk konsumen apartemen Meikarta, hal ini memberikan persepsi negatif dan meragukan kredibilitas Lipo Group. Didukung pula dengan Meikarta yang enggan bersikap transparan kepada konsumen dan pihak-pihak yang terkait mengenai informasi dan tindak lanjut dari pembangunan apartemen. Konsumen Meikarta merasa dirugikan karena Meikarta tidak mampu menepati janji mereka untuk mengembalikan uang konsumen. Pihak Meikarta menyatakan bahwa pembatalan pengembalian uang dapat dilakukan dengan mudah. Namun, masih banyak dari konsumen yang tidak menerima kembali uang mereka, meskipun berkas-berkas telah disetujui sesuai prosedur yang berlaku. Pengaruh dampak yang diterima akibat dari terjadinya kasus tersebut terhadap stakeholder. Pihak yang terdampak yang pertama adalah stockholders. Informasi keuangan yang salah dan menyebabkan kesalahan kepada pengambilan keputusan investasi. Dividennya tidak dapat dibagikan karena ketidakjelasan proyek. Selanjutnya ada pegawai, pemecatan pegawai dan perusahaan yang tidak dapat memberikan hak kompensasi dan hak pegawai lainnya. Lalu ada konsumen yang mengalami kerugian atas pembayaran yang telah dilakukan, tapi tidak adanya transparansi atas kelangsungan proyek Meikarta. Lalu ada vendor partner, pembayaran tertunda atau bisa tidak terbayarkan sama sekali. Selanjutnya ada federal government, kegagalan mematuhi undang-undang yang berlaku karena terjadi tindak korupsi dan penyuapan pejabat negara. Lalu ada creditors, kredit yang bermasalah sehingga peminjaman Meikarta kesulitan membayar. Lalu ada community, pemberhentian proyek Meikarta yang besar menyebabkan pekerja kehilangan pekerjaannya. Prinsip good corporate governance yang telah dilanggar oleh Lipo Group. Yang pertama adalah prinsip transparansi, di mana perusahaan tidak bersikap transparan terhadap kelangsungan proyek Meikarta, sehingga konsumen yang telah membayar merasa dirugikan karena tidak mendapat informasi kejelasan terkait proyek ini. Lalu yang kedua ada prinsip accountability, di mana penyuapan yang dilakukan oleh Direktur Operasional Lipo Group untuk kepentingan pribadi menyebabkan kinerja perusahaan menjadi tidak efektif, laporan keuangan menjadi tidak akurat, dan pengambilan keputusan menjadi tidak tepat. Yang ketiga ada prinsip responsibility, di mana kedua belah pihak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan menerima hasil suap. Hal ini telah melanggar hukum dan etika yang melanggar pasal 5 ayat 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat ada prinsip
fairness, di mana Lipo Group tidak berlaku adil terhadap setiap pemangku kepentingan, termasuk dengan karyawan, investor, dan konsumen, seperti pencatatan karyawan, namun karyawan tidak mendapatkan hak dan kompensasi, dividen yang tidak dapat dibagikan karena proyek tidak berjalan, serta customer yang tidak mendapatkan keadilan dan merasa tertipu akibat dari ketidakjelasan proyek, padahal mereka sudah membayar. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus ini, secara keseluruhan, tindakan Lipo Group dalam melakukan korupsi berupa suap kepada pejabat negeri merupakan tindakan yang melanggar etika bisnis yang seharusnya menjadi landasan dalam melakukan kegiatan bisnis. Oleh karena itu, Lipo Group sebaiknya mempertimbangkan keputusan dengan mengenali permasalahan yang ada dan mempertimbangkan segala konsekuensi yang akan dihadapi. Lipo Group juga perlu memperbaiki citra mereknya dengan membangun kembali kepercayaan publik serta melakukan pemeriksaan terhadap karyawan dan stakeholder lainnya yang memiliki peranan penting dalam realisasi proyek Meikarta sehingga dapat diwujudkan dengan baik. Diharapkan pula, Meikarta mengutamakan kedisiplinan perusahaan terhadap regulasi atau peraturan yang berlaku, sehingga proyek yang akan dikerjakan tidak akan melanggar hukum yang berlaku dan merugikan pihak lain, serta bersikap informatif kepada seluruh stakeholder baik internal maupun eksternal mengenai pengembangan proyek. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Atas perhatiannya, terima kasih.